Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Puji Vina Wardamasyuna, NIM 20040261110, Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir, Fakultas Usuluddin dan Humaniora, UIN Wali Songo Semarang. Saya akan mengemukakan pandangan saya sebelum mempelajari filsafat dan sesudah mempelajari filsafat. Pertama kali saya belajar filsafat yaitu pas udah kuliah. Dan sebelum itu saya menganggap bahwa filsafat itu ya udah cuma filsafat aja gitu, cuma berpikir kritis, terus nyari jawaban atas pikiran-pikirannya itu sendiri. Dan waktu itu saya juga nggak sampai mikir kalau ternyata filsafat itu ada cabang-cabangnya, ada ruang lingkupnya, dan lain-lain. Dulu sebelum belajar filsafat itu, pas ngobrol sama temen tuh kadang saya ngomong, belajar filsafat kayaknya seru deh, pengen gitu. Terus temen saya juga ngomong kayak gitu, kalau dia tuh ada ketertarikan buat belajar filsafat. Dan ternyata bener, pas semester 1 terus ada pelajaran filsafat tuh rasanya senang aja gitu, kayak waktu itu tuh bener-bener tertarik. Tapi di balik itu semua, sampai sekarang masih banyak orang yang berstigma buruk soal filsafat. Saya tuh kadang dengar selentingan-selentingan orang yang beranggapan kalau belajar filsafat itu nanti bakalan jadi ateis. Kayak misalnya ada orang yang kuliah ngambil jurusan filsafat, terus langsung dikatain, ih ateis. Padahal mah nggak semuanya kayak gitu. Kalau menurut saya, orang yang belajar filsafat terus dia jadi nggak mau ibadah dan jadi ateis itu ya karena dia belajarnya secara otodidak, nggak punya guru buat bimbing, atau mungkin dia punya guru tapi dia nggak memiliki dasar pemahaman yang kuat seperti agama, logika. Kalau mau nyalahin ya salahin aja orangnya, jangan filsafatnya yang disalahin, seperti itu. Kemudian setelah saya belajar filsafat, ternyata antara filsafat sama ilmu pengetahuan itu ada hubungannya. Ya, sebenarnya dulu juga udah mikir kayak gini sih, cuma yang baru bener-bener ngehnya itu ya pas udah kuliah ini. Jadi filsafat itu adalah induk dari ilmu pengetahuan. Adanya ilmu pengetahuan itu ya karena berfilsafat. Kalau nggak berfilsafat ya nggak bakalan jadi ilmu pengetahuan, begitu. Seperti misalnya ilmu matematika, ilmu sains, dan lain-lain itu kan ada karena dulunya ini ada tokoh yang menyelidiki ilmu tersebut dan mereka merasa heran, merasa tertarik, merasa kagum, dan yang pasti menimbulkan berbagai pertanyaan dalam kepalanya, hingga sampai akhirnya pertanyaan-pertanyaan itu dicari jawabannya, lalu dikembangkan sampai ke akar-akar. Maka lahirlah ilmu pengetahuan itu tadi. Dan para filsuf ini nggak akan ngerasa puas dengan jawabannya. Misal udah ketemu jawaban tentang A, maka dia juga akan nyari jawaban tentang B. Kalau jawaban B udah ketemu, nanti dia juga bakal nyari jawaban tentang C, begitupun seterusnya. Dan semua itu berasal dari pikiran. Tapi jangan salah, karena berpikir itu belum tentu berfilsafat, dan kalau berfilsafat itu udah pasti berpikir. Oke, saya akan memberikan contoh berdasarkan dari pikiran-pikiran yang sering muncul di kepala saya. Jadi saya ini sering mikir kalau di galaksi lain itu ada diri saya yang lain. Kayak misalnya kalau lagi nggak ada orang, itu saya sering berdiri di depan kaca, terus diem, ngelihat diri saya sendiri dari atas sampai bawah. Terus nanti ngomong sendiri, hai, sambil dada gitu kan. Hai, aku Puji Vina Wardamasyuna, panggilannya Vina. Vina ada di bumi, di dunia paralel. Namaku Veronica. Kita sama, tapi nasib kita beda dan bertolak belakang. Kalau di bumi Vina lagi senang dan emosinya stabil, maka di dunia paralel itu Veronica lagi terpuruk sambil ngiris tangannya dengan pecahan kaca. Kalau di bumi Vina berhasil nangkep pencopet yang ambil tasnya,
Maka di dunia paralel, Veronica gagal menangkap pencopet itu. Ya, kurang lebihnya seperti itu. Dan mungkin terdengar sedikit dramatis ya, tapi jujur, saya emang sering ngomong di depan kaca kayak gitu. Terus kadang juga mikir, kalau saya sekarang lagi sedih itu karena dampak dari kehidupan saya di dunia paralel yang lagi bahagia. Tapi saya kadang juga ngomong gini, ngapain mikirin dunia paralel sih, Vin? Jangan-jangan malah aku sendiri yang hidup di dunia paralel. Terus mereka, termasuk Veronica, yang aku anggap di dunia paralel itu ternyata malah ada di kehidupan yang asli. Dan mereka sebenarnya bukan paralel. Atau malah mungkin kita semua ini adalah paralel itu sendiri. Nah, itu adalah pikiran-pikiran dan beberapa pertanyaan saya tentang dunia paralel gitu kan ya. Kembali ke masalah tadi, yang soal berpikir itu belum tentu berfilsafat, tapi kalau berfilsafat udah pasti berpikir. Nah, dengan saya berpikir soal pikiran-pikiran yang tadi, itu bukan termasuk dari berfilsafat. Karena apa? Karena itu semua hanya tinggal di kepala saya dan enggak dikembangkan. Dan saya juga enggak nyari jawaban dari itu semua sampai ke akar-akarnya gitu. Ya, mungkin cukup sekian ulasan saya mengenai pandangan saya sebelum dan sesudah mempelajari filsafat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.